Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Oke, terima kasih. Semangat paginya ya. Nah, ketua kelas pimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Hari ini hadir semua ya nak ya? Hadir. Hadir. Hari ini hadir semua. Hebat kelas ibu nih. Gak ada yang libur. Ibu mau tanya dulu nih. 7 kebiasaan anak hebatnya dilakukan nggak? Sudah. Sudah. Bangun paginya cepat atau lambat? Cepat. Cepat. Jam berapa bangunnya? Jam 5. Beribadah sholat nggak? Beribadah. Sholat ya, kita sebagai umat muslim kita melaksanakan ibadah sholat subuh. Makanan bergizinya ada sarapan nggak? Sudah. Nah, berolahraga? Berolahraga pagi-pagi kita sama-sama tadi di lapangan berolahraga senam Pagi. Senam pagi. Oke. Senam pagi. Kalian berangkat ke sekolah nih. Kira-kira pernah nggak lihat kamar rumahnya itu ada yang berantakan? Pernah. Ya mungkin karena orang tua kita sibuk nak ya. Kemudian kakaknya juga terkadang sibuk pergi sekolah, ada yang kerja. Nah kalau lihat kamarnya itu berantakan, bagaimana perasaanmu? Tidak nyaman. Tidak nyaman. Nah bagaimana caranya supaya kita nyaman? Kita harus membersihkan dan merapikan kamar. Bagaimana caranya? Ayo, bagaimana caranya? Ada yang tahu bagaimana caranya? Menyapu kamar, lembut sekali suara Alia ya. Nah, lembut sekali menyapu kamar katanya. Ada nggak yang lain lagi? Merapikan tempat tidur. Merapikan tempat tidur. Menata Cuman 2 nak yang menata buku. menata buku. Boleh. Melipat baju. Melipat baju. Karena kalian semua bingung, hari ini ibu akan memberikan sebuah cara bagaimana kita bisa membersihkan kamar itu dengan baik. Ya, dengan baik. Lihat urutannya nanti, bagaimana urutannya ya. Nah, sebelum masuk ke materi, ayo kita berdiri dulu supaya lebih rileks. Ayo nak, berdiri dulu. Berdiri semuanya. Ice breaking lah nak ya. Ice breaking dulu. Iya enggak? Ice breaking. Ice breakingnya seperti ini. Dengarkan ibu ya. Ada gajah yang besar, ada semut yang kecil. Tetapi itu kan memang sebenar-benarnya seperti itu. Tetapi ibu mau balik nih, tukar. Nanti kalau ibu sebutin semut itu besar, gajah itu kecil. Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Oke. Semangat fokus ya. Nanti kalau yang nggak fokus, nah adalah satu nanti hukumannya ya. Nah, makanya harus fokus. Siap semuanya? Ya. Gajah Kecil. semut Besar.
kita belajar untuk mencapai cita-cita. Oke, tepuk tangan untuk Jeki. Oke, good nak ya. Mari kita belajar untuk mencapai cita-cita. Oke, kata Jeki kita harus belajar. Makanya kita harus belajar. Sekarang kita lihat dulu. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi berpikir komputasional ya. Berpikir komputasional. Nah, tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini adalah yang pertama mengidentifikasi permasalahan kehidupan sehari-hari. Karena kehidupan sehari-hari itu banyak sekali nak ya masalahnya, makanya kita harus mengidentifikasi permasalahan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menganalisis permasalahan dengan menerapkan konsep dekomposisi, memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Selanjutnya yang ketiga, merumuskan urutan langkah-langkah penyelesaian masalah secara logis dalam bentuk algoritma sederhana. Siap belajar? Siap. Oke, siap belajar. Nah, kita lihat dulu. Bu nggak tahu itu berpikir komputasional itu apa. Ibu langsung suruh belajar. Ya, supaya tidak bingung. Jeki, oke. Lihat ke slide-nya Ibu tampilin. Apa itu berpikir komputasional? Ayo, Ija, baca dulu, Ja. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis seperti yang dilakukan komputer. Oke. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis seperti yang dilakukan komputer. Komputer itu nak cerdas apa enggak? Cerdas. Kata kuncinya komputer itu cerdas. Nah, kita harus berpikir seperti cara kerjanya komputer. Harus apa? Untuk menyelesaikan permasalahan kita, kita harus berpikir secara logis dan sistematis. Oke. Paham? Lanjut. Nah, ini langkah-langkah berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi, ayo. Dekomposisi memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Coba kita lihat di sini. Ya, ada masalah kita sehari-hari itu adalah mempersiapkan ketika akan pergi ke sekolah. Masalah nggak pagi-pagi itu nak? Masalah. Bangun tidurnya kadang jam berapa? Jam 6:30. Ya masalah lah. Ya, bangunnya harus pagi, apalagi setelah bangun tidurnya itu cepat, mandinya juga harus mandi. Setelah mandi kita sarapan, kemudian berpakaian dan berangkat ke sekolah. Nah, ini dia akan menjadi bagian-bagian kecil. Apa dulu ketika kita akan berangkat ke sekolah, yang pertama kita lakukan apa? Bangun pagi. Bangunnya harus cepat lah. Kalau lambat nggak bisa sholat subuh. Setelah bangun pagi apa lagi nak? Mandi. Apa lagi? Sarapan. Lanjut? Berpakaian. Kemudian berangkat ke sekolah bersama dengan teman-teman. Nah, kemudian ada yang kedua, pengenalan pola. Ibu mau siapa yang bacain ya? Siapa yang berani bacain? Ayo, siapa yang berani bacain? Siapa yang berani bacain yang nomor 2? Ya, nyaring Alia ya. Menemukan pola atau hal yang berulang dalam masalah. Contoh, setiap pagi selalu bangun, mandi, lalu sarapan. Pola pagi hari. Ya, itu dia. Pengenalan pola. Polanya itu ketika kita akan berangkat ke sekolah selalu bangun pagi, mandi, lalu sarapan. Iya enggak? Iya. Ada enggak ketika kita ingin pergi ke sekolah
makan siang? Enggak kan? Tentu makan pagi sarapan. Jadi polanya itu di pagi hari. Nah, lanjut. Ada abstraksi. Repan, tolong dibacain Repan. Ayo Repan. Mengabaikan hal yang tidak penting dan fokus pada hal penting. Iya, mengabaikan hal yang tidak penting. Nih, mengabaikan hal yang tidak penting dan fokus pada hal yang penting. Kalau kita pergi ke sekolah, yang paling penting itu apa, Nak? Sarapan sebagai aktivitas penting. Kalau kita nggak sarapan, nanti perut kita sakit, kepala kita pusing, dan akhirnya belajar nggak fokus. Yang terakhir ada algoritma. Sekarang Ibu mau minta tolong siapa yang berani aja. Bacain satu yang di depan. Ayo angkat tangannya. Saya Bu. Ayo. Apa itu? Menyusun langkah-langkah berurutan untuk menyelesaikan masalah. Menyusun langkah-langkah berurutan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya harus runtun, Nak ya. Harus runtun dari awal hingga akhir berurutan. Yang pertama, ketika kita ingin pergi ke sekolah, hal yang paling kita lakukan pertama adalah Bangun tidur. Lanjut. Mandi. Setelah itu Sarapan. Setelah itu Berangkat sekolah. berangkat ke sekolah. Sampai di sini sudah paham atau belum? Sudah. Ada yang mau bertanya nggak? Tidak. Tidak paham sudah semuanya? Sudah. Sudah? Oke, lanjut Nak ya. Nah, ada LKPD, materi sudah Ibu sampaikan. Kita orientasi pada sebuah masalah. Apa masalahnya? Kita lihat skenarionya di LKPD. Nah, kita lihat dulu Nak ya. Nah, di sini dia. Coba kita lihat. Apa masalah yang dihadapi siswa kelas 5? Ayo kita lihat bersama. Kita lihat tuh Jeki. Hari Jumat pagi, suasana kelas 5 sangat heboh. Tiba-tiba ibu guru mengumumkan bahwa besok pagi akan ada lomba kebersihan antar kelas mendadak. Mendadak ya? Mendadak. Padahal kondisi kelas 5 saat ini cukup berantakan. Sesuai nggak dengan apa yang Ibu sampaikan tadi di awal? Sesuai nggak yang berantakan tadi kamar? Yang sekarang adalah berantakan kelas. Sama-sama berantakan ya. Kata kuncinya berantakan. Bagaimana caranya untuk membuat rapi? Nah, kita lihat di situ. Ada beberapa bungkus makanan ringan di laci meja. Papan tulis masih penuh coretan pelajaran kemarin. Buku-buku di pojok baca tidak tersusun rapi. Lantai terlihat sedikit kotor karena debu dan potongan kertas. Ketua kelas namanya Budi terlihat panik. Dia bingung harus mulai dari mana agar kelas bisa bersih dan rapi sebelum pulang sekolah. Ya, tugas kita mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi. Permasalahan di kelas 5 apa ya? Nah, kita lihat dulu. Kemudian kita akan melakukan dekomposisinya, memecah masalahnya. Bantulah Budi dengan memecah masalah besar, membersihkan dan merapikan kelas menjadi tugas-tugas yang kecil. Tuliskan semua pekerjaan yang harus dilakukan. Nih, ada LKPD-nya nih. Yang harus dilakukan nanti di sini ya. Setelah itu, membuat algoritma. Nah,
Susunan urut. Ayo nyaring suaranya. Susunan urutan langkah. Nah, algoritma itu menyusun langkah-langkahnya runtun dari awal hingga akhir. Sekarang begini, Ibu hitung kelompok 1, kelompok 2. Hitung misalnya 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke? Oke, biar kita enggak tertuju pada pintar-pintar aja enggak ya. Mulai dari Ira, ayo berhitung Ira. 1. Oke, kelompok 2. 1, 2, 1, 1. Kelompok 1 di sebelah sini, silakan ke sebelah sini diputar mejanya. Kelompok 2 di sebelah sini, ayo silakan diputar mejanya. Yang ini nggak usah, nak, yang ini aja. Ayo cepat, putar dulu. Ini ada LKPD kelompok 1. Nah, dibaca dulu nak ya, dipahami. Nih, yang kedua LKPD kelompok 2. Oke, sebelum kita melaksanakan misinya, ayo kita berdiri dulu yuk. Berdiri dulu. Berdiri dulu. Ayo tepuk semangat lah nak ya, biar semangat. Masih ingat tepuk semangatnya? Oke, tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, silahkan bekerja menyelesaikan misi di kelas 5. Oke. Semangat Repan. Kelompok 2 sudah dapat masalahnya? Sudah. Oke. Ayo dekomposisi. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah selesai kelompok 1? Oke, sudah selesai? Sudah. Sudah selesai. Yakin sudah selesai, nak? Sudah. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan melihat bagaimana kerja kelompok 1 dan kerja kelompok 2. Siap maju ke depan? Seperti biasa kita akan presentasi ke depan kelompok 1 dan kelompok 2. Kesepakatan dulu, mau kelompok 1 yang maju duluan atau kelompok 2? Oh, kelompok 1 mau duluan. Oke, yuk silakan kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 2 perhatikan kawan di depan. Ayo silakan semuanya maju. Ayo silakan semuanya maju. Oke. Inilah kelompok 1. Perhatikan kelompok 2. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan presentasi yang kami dapat. Oke, lanjut nak. Setelah membaca cerita di atas, apa masalah utama yang dihadapi oleh kelas 5? Masalah
Algoritma. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 2 maju ke depan. Kelompok 1 nanti kalau ada tanggapan ya, silakan ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini nanti LKP-nya dikumpulkan sama ibu ya. Oke, selanjutnya kita kan sudah melihat tadi bagaimana kita mengurutkan sebuah masalah menjadi apa nak? Menjadi bagian-bagian yang kecil. Setelah itu kita mengurutkan bagaimana cara penyelesaiannya, urutan dari hal yang paling harus kita lakukan sampai di akhir, sehingga kelas 5, kelasnya Budi itu menjadi bersih dan rapi. Ibu apresiasi untuk kedua kelompok yang telah bekerja sama pada hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nah setelah itu nak, ya kita akan membuat rangkuman pada perjumpaan hari ini. Lihat di slide depan ringkasannya. Berpikir komputasional. Yang pertama itu ada dekomposisi atau dekonstruksi, memecah masalah. Kemudian yang kedua apa Repan? Pengenalan pola, menemukan pola. Iya, mengenal pola, menemukan pola. Seperti tadi, polanya apa? Polanya di pagi hari ketika kita ingin pergi ke sekolah. Kemudian abstraksi, fokus pada hal yang penting. Hal yang penting akan kita lakukan ketika membersihkan kelas yang berantakan tadi apa nak? Fokusnya menyapu, mengepel. Gak harus kita mikirin pelnya merek apa, sapunya merek apa, nggak usah. Kita langsung kita sapu aja, kita pel, kemudian kita tata kursinya, ya. Selanjutnya yang terakhir algoritma. Apa algoritma? Ulpa Menyusun langkah-langkah sosial. menyusun langkah-langkah solusi. Nah, tadi menyusun dari awal hingga akhir menjadi runtun. Ibu mau refleksi, kalian mau refleksi. Bagaimana perasaannya belajar hari ini? Senang belajar kelompoknya? Ibu mau refleksi juga nih, gimana penyampaian ibu hari ini? Bagus ya. Bagus aja terus kalian ya. Bagus. Nah, kira-kira nak, kita sudah belajar bagaimana kita seperti ini, Iya, udah. mengurutkan Ya, dan udah sebagainya. selesai lah lanjut. Nah, Kita bisa makasih ya. menyelesaikan permasalahan kita sehari-hari. Oke, duduknya hadap ke depan nak. Nah, ini kursinya putar aja ke depan. Kursinya aja putar ke depan, gak apa-apa. Kursinya aja putar ke depan ya. Sudah duduknya di depan semua nak ya. Untuk materi kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana hal ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari nah ya, yang kita pelajari pada hari ini. Jangan lupa nanti di rumah kita sama-sama
Ibu belajar dan kalian pun juga belajar. Jangan lupa belajar. Apa kata Jeki tadi? Belajar bersama-sama untuk menggapai cita-cita. Cita-citanya kita sudah punya, tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan cita-cita yang ada kita bisa meraihnya dan juga bisa menjadi anak yang sukses, dapat mengisi kemerdekaan kita